Nama saya Ahmad Gaus. Buku ini berjudul Era Ketika Agama Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Bagian ketiga, Kitab Suci di abad 21. Wahai Dalai Lama, dari begitu banyak kitab suci yang ada sekarang, bagaimanakah engkau membedakan kitab suci yang baik dan yang buruk? Kitab suciku adalah kebajikan, dan apapun yang menyimpan dan mengajarkan kebajikan, ia menjadi kitab suciku. Begitulah dialog wartawan dengan Dalai Lama, pemimpin Buddhisme Tibet atau kepala biksu. Dengan jawabannya itu, Dalai Lama membawa perbincangan tentang kitab suci ke ranah yang mudah dipahami. Sebab baginya, kitab suci itu sangat sederhana. Karena ia adalah prinsip kebajikan yang menjadi pedoman hidup. Tidak banyak orang yang memiliki pandangan seperti Dalai Lama. Selama ini, wacana seputar kitab suci selalu dibawa ke ranah yang berat, seperti penafsiran dan perdebatan yang mengiringnya, atau diseret ke dalam penafsiran ekstrim, sehingga melahirkan berbagai bentuk konflik dan kekerasan, atau lagi dijadikan sarana provokasi, seperti membakar kitab suci untuk menyulut kemarahan umat. Di seberang yang lain, telah muncul pula pandangan yang menolak kehadiran kitab suci di era teknologi modern sekarang. Karena kitab suci dianggap dongeng masa lalu yang semakin tidak bermanfaat. Ada sebuah buku karya Karen Armstrong berjudul The Lost Art of Scripture, Rescuing the Sacred Text. Menurut Denny J.A., buku yang terbit tahun 2019 ini tepat sasaran karena ia mengangkat aspek yang sangat esensial dalam hidup manusia, yakni seni dan keindahan. Yang penting dari Armstrong, kata Denny, ia menggali lebih jauh betapa aspek-aspek yang paling berharga dari kitab suci itu sudah mulai luput dari perhatian. Akhir-akhir ini, kitab suci bahkan hanya dijadikan alat untuk tujuan tertentu. Misalnya saja, Al-Quran digunakan oleh kaum fundamentalis untuk membenarkan terorisme. Kitab Torah digunakan oleh kaum fundamentalis Yahudi untuk melenyapkan Palestina. Bible digunakan oleh kaum fundamentalis Kristen untuk menyerang LGBT, aborsi, dan sebagainya. Pada saat bersamaan, kaum sekuler dan orang-orang rasional yang memuja ilmu pengetahuan melihat kitab suci dengan pandangan sinis bahwa kitab suci tidak lagi relevan dan hanya merupakan narasi pra-sains. Kedua sudut pandang itu sama-sama kehilangan perspektif dalam menangkap esensi dari kitab suci. Kaum fundamentalis tidak mampu melihat khazanah yang terpendam dalam banyak kitab suci. Kaum sekuler terperosok pada prasangka mereka sendiri sehingga juga mengalami hal yang sama dengan kaum fundamentalis. Menurut Denny, peringatan Armstrong yang patut didengar ialah hilangnya seni menggali kekayaan kitab suci sebagai ajaran keadilan sosial dan hubungan yang kudus pada yang gaib. Jika kita benar-benar mendalami apa yang terkandung dalam kitab suci, dari yang diyakini kaum Yahudi hingga yang diyakini oleh para penganut Buddha, Konghucu, dan lain-lain, maka di dalamnya ada harta terpendam yang mengajarkan mengenai hubungan yang kudus pada yang maha gaib, pada kekuatan batinia. Dalam Torah, versi awal Bible, ada kisah para nabi dan mitologi yang didasarkan pada nilai kuat untuk membentuk masyarakat yang adil. Agama Konghucu bahkan mengembangkan kitab suci dalam rangka membantu raja membangun pemerintahan yang etis
Kitab suci Bible dan kehidupan Yesus mengekspresikan kasih sayang kepada sesama dan teladan pengorbanan yang tiada tara. Kitab suci Al-Quran membawa ajaran inklusif. Di dalamnya banyak sekali ungkapan wahai orang-orang beriman. Artinya, Al-Quran ingin menjangkau siapapun sejauh mereka beriman, sehingga terbentuklah komunitas yang lebih inklusif. Begitulah harta karun yang terkandung di dalam kitab suci agama-agama. Cerita di dalam kitab suci bukan sekedar cerita mengenai alam gaib seperti surga dan neraka, melainkan juga protes sosial atas suatu kondisi masyarakat. Lalu para nabi menawarkan cara berpikir perubahan dengan suatu keyakinan yang tujuannya membentuk masyarakat yang adil. Setiap kitab suci mengandung pesan transformatif seperti itu. Jadi ada kandungan moral yang sebenarnya bisa digali dan dapat dihidupkan melampaui ruang dan waktu. Bagi Denny J.A., pandangan fatalistik terhadap kitab suci seperti yang diperlihatkan oleh kaum fundamentalis maupun kaum sekuler hanya mempersempit ruang hidup kita. Ini era multikultur dan multiagama. Bagaimana kita mau berbicara tentang membangun perdamaian dunia kalau sekedar memberi penghormatan kepada warisan peradaban manusia saja berupa agama-agama dan kitab suci, kita tidak bisa. Kaum fundamentalis hanya terpaku pada kitab suci sebagai kitab hukum. Kaum sekuler hanya melihat kitab suci sebagai narasi prasayan. Karena itu, menurut Denny, upaya Armstrong untuk menawarkan perspektif yang lebih ramah dan inklusif terhadap kitab suci patut diapresiasi. Dengan jumlah agama yang kurang lebih ada 4.300 saat ini, berarti juga kita mewarisi ribuan kitab suci. Tidak mungkin kita mengabaikan warisan peradaban dunia tersebut begitu saja. Memang tidak semua kitab suci itu tertulis sebagai kitab. Banyak di antaranya yang tertulis sebagai lembaran-lembaran dokumen yang diwariskan secara turun-temurun. Artinya tidak dibakukan dalam satu kitab. Ada juga kepercayaan dari suku-suku kuno seperti Kukulkan dari Maya atau Miwa dari Jepang yang mengajarkan bahwa manusia itu awalnya adalah ular piton. Lalu mereka melakukan penyembahan kepada ular piton. Fakta ini tidak boleh dilupakan bahwa memang ada teks dan prasasti dengan narasi seperti itu. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana orang modern memperlakukan kitab suci? Denny memberi contoh soal di Amerika Serikat. Ketika publik di Amerika ditanya seberapa sering mereka membaca kitab suci, hasilnya yang membaca kitab suci setidaknya sekali seminggu ada 35%. Namun yang sangat jarang membaca kitab suci dan yang tidak pernah lagi membaca kitab suci jumlahnya lebih banyak, yakni 45%. Riset ini mengagetkan karena Amerika Serikat selama ini dianggap sebagai contoh negara barat yang sangat tinggi apresiasinya pada agama. Ternyata hasil riset pada tahun 2014 lalu itu membuktikan hal yang sebaliknya. Ketika ditanya bagaimanakah sebaiknya kitab suci ini dipahami, jawabannya 39% mengatakan bahwa kitab suci itu harus dibaca secara tekstual atau apa adanya. Apa yang tertulis, begitulah pula yang harus diartikan. Dan begitulah pula yang harus dilaksanakan. Namun, 36% dari mereka menyatakan bahwa kitab suci itu tidak untuk dibaca secara tekstual, melainkan secara metaforik, yakni dilihat kandungan pesan moralnya di balik narasi ayat-ayat tersebut. Apakah kitab suci hendak dilihat sebagai wahyu, narasi prasayan, dongeng, atau apapun terserah saja. Tapi sebagai manusia berbudaya yang lahir dan besar dalam tradisi literasi, menurut Denny, tidakkah kita memiliki sedikit rasa penghormatan terhadap kitab suci itu? Karena ia sesungguhnya adalah lambang dari peradaban literasi yang paling agung. Ia diwariskan dari zaman ke zaman,
dipelihara begitu rupa, bahkan orang rela mati untuk menjaga kesuciannya. Danny J. menyebut ada 4 pendekatan atas kitab suci di abad 21 dan semuanya hadir di tengah-tengah kita saat ini. Pertama adalah yang dipercayai oleh kaum fundamentalis yang menganggap kitab suci sebagai konstitusi. Maka penekanannya pada soal halal dan haram. Bahkan penting pula bagi mereka untuk mengimplementasikan hukumnya secara harfiah. Misalnya hukuman melempar batu kepada mereka yang dianggap berzina hingga mati. Atau hukum memotong tangan pencuri. Mereka menerapkan itu. Mereka benar-benar menjadikan kitab suci itu sebagai kitab hukum. Kedua, kaum sekuler atau rasionalis yang menganggap kitab suci hanya narasi prasains atau dongeng. Keberadaan kitab suci di era sains saat ini dianggap janggal dan dapat menghambat kerja keilmuan yang sepenuhnya didasarkan pada riset-riset empirik bersifat objektif dan dapat dibuktikan. Bagi mereka, kitab suci menyumbang kepada cara berpikir anti-sains dalam masyarakat. Karena itu, menurut mereka, kitab suci bukan saja tidak relevan, melainkan juga berbahaya dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan. Ketiga, mereka yang memandang kitab suci sebagai warisan wacana spiritual, di mana kita bisa menggali sesuatu yang kudus, bahwa di alam semesta ini, setinggi-tingginya cara berpikir kita, tetap ada sesuatu yang tak terjangkau, yang beyond dari realitas. Sebab yang kita pahami hanyalah realitas yang bisa diinterpretasi menjadi fenomena atau dikonstruksi oleh cara berpikir kita. Akan tetapi di luar itu ada realitas yang tak pernah kita ketahui. Dan itu menjadi kekudusan yang misterius dan indah. Keempat, mereka yang melihat kitab suci sebagai karya sastra. Menurut Danny, ini juga penting untuk dipertimbangkan. Karena sudut pandang sastra tidak terikat pada realitas, melainkan pada narasi estetika. Salah satu alasan mengapa kitab suci sekarang banyak diabaikan, karena hilangnya sudut pandang ini. Sudut pandang sastra. Mahabharata misalnya, menjadi kitab suci bagi mereka yang meyakininya. Tapi bagi yang tidak meyakininya pun tidak kehilangan momen untuk menikmati berbagai ajaran moral, filosofi, dan kedalaman karakter manusia yang digambarkan oleh kitab tersebut. Kalau kita melihat kitab suci sebagai sastra, ujar Danny, dengan sendirinya akan lebih luas lagi cara kita bisa menafsir peradaban di zaman lampau. 4 pendekatan dalam memahami kitab suci tersebut, menurut Danny, hadir dan berkembang di abad 21 sekarang ini. Tidak bisa kita melarang siapapun untuk mengambil sudut pandang tertentu terhadap kitab suci mereka. Cara yang paling arif untuk menempuh ialah saling menghargai. Debat dan dialog publik mengenai isu ini dapat menjadi panggung yang produktif untuk menghidupkan diskursus keagamaan kontemporer. Tujuannya ialah untuk memberi pencerahan kepada publik bahwa ada banyak sudut pandang, ada banyak pendekatan dalam memperlakukan kitab suci di abad 21 ini.